Tanahku Indonesia, tanahku Indonesia。中台湾印尼之声，听见你我的心声。 Suara Indonesia dari Taiwan Tengah. Dengarkan isi hatiku. Halo semuanya, sahabat-sahabat cinta, Suara Indonesia di Taiwan Tengah. Masih bersama saya Yoyon. Dan apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Kami berharap semua teman-teman juga baik-baik. Dan saat ini kita akan berbincang mengenai toleransi agama, khususnya untuk pekerja asing yang ada di Taiwan ya. Bersama narasumber cantik hari ini, Mbak Nelly. Apa kabar Mbak Nelly? Alhamdulillah saya baik. Pas banget ini Mbak Nelly. Ini kan bulan Ramadan. Iya. Kita akan bahas tentang sedikit kehidupan teman-teman pekerja migran Muslim yang ada di Taiwan. Kita tahu bahwa di Taiwan itu mayoritas penduduknya adalah Buddha. Iya betul. Jadi Mbak Nelly gimana nih? Pernah nggak kebayang atau terpikirkan tinggal di negara asing dengan budaya dan agama yang berbeda, yang mayoritas bukan Muslim itu gimana? Betul. Kalau terbayang sih tidak sama sekali. Waktu itu datang ke Taiwan, ngebayanginnya kerjanya gimana kayak gitu. Tapi untuk soal menghadapi keberagaman agama itu udah nggak asing lagi ya pastinya, karena di Indonesia pun banyak sekali perbedaan termasuk soal kepercayaan. Bedanya adalah ketika kita di Indonesia itu kita jadi mayoritas. Nah, ketika kita di Taiwan kita jadi minoritas. Itu yang menjadi tantangan tersendiri kayak gitu. Nah, kemudian setelah tiba di Taiwan, terus kemudian menghadapi situasi dan kondisi, bagaimana pertamanya awal mula itu tentunya sebagai Muslim gitu. Iya. Kesan pertamanya kaget banget ya, karena apalagi ke Taiwan itu pertama kali saya bekerja, jadi saya belum tahu nanti bagaimana saya mengatur waktu, sedangkan kita sebagai Muslim punya kewajiban sholat 5 waktu, ya kan. Cukup kaget banget, tapi tidak begitu sulit juga untuk beradaptasi. Saya kira-kira butuh waktu sekitar 1 minggu atau 2 mingguan lah untuk menyesuaikan waktu kerja dan juga ibadah, seperti itu. Begitu ya. Jadi nggak ada kesulitan ya? Iya, aman. Nah ini menarik Mbak Nelly. Iya. Di tengah-tengah padatnya pekerjaan dan jam lembur. Nah, bagaimana Mbak Nelly bisa menyempatkan waktu untuk ibadah? Gitu? Nah ini tantangan banget ya. Seperti yang saya katakan di awal bahwasanya sholat 5 waktu, kerja 12 jam, itu kan kita cuma dapat istirahat 1 jam di siang hari, di zuhur. Nah kebetulan kalau bagi teman-teman non-muslim yang mungkin belum tahu, di Islam itu ketika kita beribadah kita bisa menjamak sholat. Jadi melakukan 2 ibadah dalam 1 waktu. Seperti misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah kebetulan kita dapat 1 jam untuk istirahatkan. Jadi di zuhur itu saya menyempatkan makan, pulang, kemudian beribadah. Nah itu kita bisa melakukan sholat zuhur dan asar. Kita dilakukan di waktu zuhur. Nah begitu juga dengan maghrib dan isya. Itu kita lakukan di waktu isya, karena kan maghrib kita masih di kerjaan gitu. Itu pinter-pinter kita ngatur waktu, dan kebetulan bos juga tidak mempermasalahkan hal itu, karena kan saya tinggal di luar. Jadi saya bisa pulang dulu, kemudian saya melakukan ibadah di rumah, kemudian waktunya kerja ya kerja kembali seperti biasa, seperti itu. Nah kalau dari lingkungan sendiri, bos dan teman-teman mereka terbuka nggak? Terbuka, sangat terbuka saya bilang ya. Dari awal saya datang, bos juga sudah menanyakan, saya muslimkah gitu. Kemudian beliau bilang, nanti kamu makanannya yang ada tanda silangnya ya, karena itu tandanya nggak ada babinya, karena kita kan tidak mengkonsumsi daging babi seperti itu. Terus kalau saya lihat orang Taiwan itu lebih nggak pernah ikut campur sih urusan pribadi, privacy ya, privacy, waktunya kerja ya kerja, ibadah itu kan urusan masing-masing gitu. Selagi mereka tidak merepotkan kita juga tidak merepotkan mereka, ya that's fine gitu. Semua bisa dilakukan masing-masing gitu, nggak pernah ikut campur. Kamu gimana, ini gimana, enggak. Yang penting waktunya kerja, waktunya istirahat, waktunya ibadah. Seperti itu. Terus kalau
di Taiwan dan di beberapa kota Ya. di Changhua atau di Taichung itu kan ada musola gitu. Iya, iya, Ya. betul. Jadi teman-teman bisa kalau Datang liburan silaturahmi seperti itu, gitu. bergabung sama teman-teman muslim yang lain. Banyak kok. Kita kan banyak sekali ya orang Indonesia yang sekarang di Taiwan yang kebetulan juga muslim. Nah, anehnya orang Taiwan itu menganggap semua orang yang ada di Taiwan, semua orang Indonesia yang ada di Taiwan itu muslim. Padahal kan enggak ya. Iya. Tapi itu sudah menjadi sebuah identitas di mana kita berjalan, cewek pakai hijab, kemudian pasti oh dia pakai hijab, ini orang Indonesia nih gitu. Jadi ada beberapa keuntungan yang kita misalnya kita jalan ketemu sama teman lain gitu nggak perlu nanya dari mana dan bla 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 bla, tapi udah tahu oh pakai hijab orang Indonesia kayak gitu. Jadi menjadi sebuah satu identitas yang menggambarkan oh itu Indonesia kayak gitu. Terus sebagai umat yang minoritas, ada nggak diskriminasi dari orang-orang Taiwan kepada kita gitu? Diskriminasi enggak sama sekali. Kalau misalnya kita lihat di negara-negara barat mungkin ada beberapa diskriminasi bagi kita umat muslim atau mungkin umat-umat agama yang lain. Tapi yang sejauh yang saya rasakan di Taiwan, saya tidak pernah merasakan diskriminasi tersebut. Seperti yang saya katakan di awal, orang di sini tuh cuek gitu. Yang penting kita nggak ganggu mereka dan juga melakukan semua hal dengan baik. Karena saya percaya bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan, melakukan hal baik dengan tingkah laku dan attitude yang baik, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan tersebut gitu. Jadi yang penting kita positive thinking, insya Allah pasti positif juga akan ada di kita. Seperti itu. Ya, iya Mbak Nelly. Nah ini yang terakhir Mbak Nelly. Oke, siap. Harapan Mbak Nelly ke depan itu apa tentang toleransi yang ada di Taiwan itu? Harapan saya ke depan soal toleransi, saya berharap akan tetap seperti ini. Tetap seperti ini dalam artian kita tuh tetap bisa berpikir open minded lah ya. Di dunia ini tuh banyak sekali perbedaan-perbedaan. Ini tentang bagaimana manusianya. Ketika saya selalu punya prinsip bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan, bersikap baik, berpositif thinking, maka kebaikan juga akan balik ke kita gitu. Seperti kalau dalam Islam kan ada itu hablum minallah, hablum minanas. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan juga bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi nggak cuma kita sama Tuhan aja, tapi juga kita sama sesama manusia. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ketika kita berbuat baik, pasti kebaikan itu akan ada di kita. Nah, ini juga aku ingat kata-kata bapak saya yang selalu saya bawa, bahwasanya sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, toleransi ini termasuk salah satu perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Mempersilahkan orang lain untuk punya pemikiran sendiri, punya pendapat sendiri, dan juga punya kebiasaan atau kepercayaan sendiri bahkan. Jadi itu kemerdekaan ya? Iya, kemerdekaan bagi diri kita sendiri dulu, kemudian kita dengan menghargai orang lain, maka kemerdekaan itu akan saling gitu. Iya. Merasakan hal kemerdekaan yang sama seperti itu. Ya, itu teman-teman wawancara singkat kami dengan narasumber cantik hari ini. Oh, terima kasih. Dan kami berdoa supaya dimanapun sahabat-sahabat Sinta ada, Tuhan senantiasa melimpahkan berkat buat kalian semua. Dan di bulan Ramadan ini izinkan kami bersama-sama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam damai dan salam kasih. Bye-bye.